awa'ata miri doha utawa ora anani ridhoni hurra bihi kelawan hur wa khaufil anatilan khawatir ing zina ai zina tegese zina muddatan ing dalem mangsa tasluhu kang patut sapa al-hur lil istimta'i maring den alam syukur. Wasani utawi kang nomor loro iku Islamul amati islami wadon amat. Allah yang kiwa kang bakal nikahi soping amat sapa al-huru lanang merdeka. Fala yahilu mongko ora halal di muslimin kaduwe wong muslim apa amatun wadon amat kitabiyah kang bangsa kafir kitabiyah sapa amat. Wa idza nakaha lan ari kalane wis nikah sapa al-hurru lanang merdeka amatan ing wadon amat disuruti kelan pira-pira syarat amat kurati kang wis tentu apa surut tuma aisara nuli suki sapa al-hur wa nakahalan nikah sapa al-hur hurratan ing wadon kang merdeka lam yanfasih mongko ora dadi rusak apa nikahul amati nikahi wadon amat. Wa nadharur rajuli utawi oleh ningali wong lanang ilal mar'ati mari wong wedon iku ala sab'ati abrubin ing ngatasi itu pira-pira warna ahadua utawi salah siji sab'a iku nadharuhu oleh ningali rajul walau kana senajan ono sapa rajul iku syaikhon wong tuwa hariman kang wis pikun ajizan tur kang apes anil wati sanging wati nadharuhu ila ajnabiyatin maring wadon liya ini hajatin kelawan tanpa hajat ila nadhari hamaring ningali ing ajnabiyah fa ghairu jaizin mongko utawi nadhar iku ora wenang. Fa in kana mongko lamun ana apa nadhar ningali iku li hajatin krana hajat kasyahadatin kaya penggawe syahadah alaiha ing atase ajnabiyah jaza mongko wenang apa nadhar. Wasani bayang nomor loro iku nadharu utawi oleh ningali rajul ay rajul li tegese mengkono lanang ila zaujatihi maring bojo wadone ar-rajul wa amati ila amati ar-rajul faya juzu mengko wenang apa ayam duro yen ningali ar-rajul mingkul saking saben-saben siji minggu saking zaujatihi wa amatihi nazar ila maring anggota adal farji kang liyane farji apa mah utawa ada kang liyane apa mal farja ing farji minggu saking zaujatihi wa amatihi. Amal farju anapun utawi farji iku fayahrumu mongko haram apa nadharu oleh ningali rajul ing farji. Wa hadza utawi iki la qaul iku wajhun wajah dhaifun kang dhaif. Wal asahu utawi qaul kang asah iku jawazun nadhari oleh ningali oleh wenangi oleh ningali ar-rajul ilahi mari farji. Lakin ma'al karohati tapi sertane hukum makruh. Wasalisu utawi kang nomor telu iku nadharuhu oleh ningali ar-rajul ila dawati maharimihi maring pira-pira wadon mahram rajul mahram binasabin sebab nasab auradhain utawa radha kamusaharatin utawa jejodohan au amatihi utawa amati rajul al muzawwajati kang wis den rabiake sapa amat kaya juzu mongko wenang apa ya duro yen ningali sapa rajul fima ing dalem anggota ada kang yen apa ma ing anggota baina surati kang ing dalem antarané udel waru bagian dengkul amal ladzi anapun te anggota baina uma ing dalem antarané surah waru iku fayahrum mongko haram apa nadharuhu ningali ing alladzi bainanna warabiu tawi kang nomor 4 iku an-nadharu ila ajnabiyati maring wadon liya li ajli hajatin nikah krana arek hajat yaiku nikah faya juzu mongko wenang li saksi kaduwe wong awa-awaan inda asmi nalika nejone sakes ala nikah imro'atin mengatasi nikah ing wong wadon apa an-nadharu ningali ilal wajhi maring wajah wal kafai lan kekek loro minha saking imro'ah zahiran ing dalem zahiri wa batin lan batin wa ilam ta'zan senajan ora ngidini lahu maring sahas sapa azzaujatu calon bojo wedok fi dalika ing dalem mungkon-mungkon nadhar
Wa yadzurulan kena ningali sapa rajul minal ammati ing atase wadon amat ala tarjihin Nawawi ing atase oleh ngunjukake Imam Nawawi inda qasdi khutbatiha nalika nejo ing lamar ing amat tarjih ma ing nador ma ing anggota yang dulu kang bisa ningali sapa rajul ing ma minal qurrati saking wadon merdeka wal khamisu utawi kang nomor 5 iku an-nadharu ningali lil mudawati krono arai nambani faya juzu mongko wenang apa nadhru tabibi oleh ningali tabib minal ajnabiyati saking wadon liya ilal mawadi'i maring pira-pira anggota allati ihtaju kang hajat sapa tabib ilahi maring nadhar ilaiha maring al mawadi fil mudawat ing dalem nambani hatta mudawatil farji hingga nambani ing farji wa yakun lan ana apa dali kami kono nazrut tabib iku bi huduri mahramin serta hadiri mahram au zaujin utawa bojo lanang au sayyidin utawa sanad wa alla takuna lan ento ora ana iku gunakan dalem kono maudi sapa imro'atun wong wadon tu'ali juakan bisa nambani sapa imro'ah ajnabiyah. Wasadisu ta kang nomor 6 iku an-nadharu ningali li syahadati krana arai penggawe nyekseni alaiha ing atase ajnabiyah. Bayang guru mongko kena ningali sapa asyahidu wong kang nyekseni farjaha ing farjine ajnabiyah inda syahadati nalikane oleh nyekseni sapa syahid bi zina kelawan zinane ajnabiyah. Au wiladati utawa oleh nglahirake ajnabiyah. Fa in amada mongko lamun nejo sapa asyahid an-nadhara ing ningali liwai syahadati maring liyane penggawe nyekseni fasaqo mongko fasik sapa syahid warud dan lan den tolak apa syahadatuhu penyeksine syahid awin nadharu utawa ningali muamalati krana muamalah lil markati maring wong wedok fi bayin dalam akad pegolan ini bet baya juzu mongko wenang apa nadharu ningali ayin nadharu tegese oleh ningali rajul lah maring mar'ah wa qulu utawi dawe yen musone ilal waji maring wajah bina saking mar'ah khosotan hal tertentu iku yarji'u bali apa qauluhu li syahadati maring pegawai nyekseni wal muamalati lan akad muamalah. Basati utawi kang nomor 7 iku an-nadharu ningali ilal amati maring wadon amat idza batiya iha manikone tuku ing amat ai sira ila tegese nalikane tuku ing amat kaya juzu mongko wenang apa an-nadharu ningali ilal mawadi maring pira-pira panggonan allati ihtaju kang butuh sapa rajul ila takli biha maring olak malike amat kaya guru mongko kena ningali sapa rajul atrofa ing pira-pira pucuke amat wa sya'ara halan rambuté amat la amrataha ora kena ningali ing aurate amat. Maslun wallahu ta'ala a'lam bissawab. Menurut soal sipil sitris mubayyid tuan rumah Musliman dilanjutkan sebagai moderator Ustaz Yusuf kemarin. Kapan mana nonton? Ya kapan mana? Untung itu aku loh yang nonton. Aku yang nonton langganan. Dulure dhewe lho sing nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buahkan nikahi kalau misalnya rahmatullah alaihi wa sallam. Kita buahkan nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab yang akan kita bahas menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan segala yang berkaitan dengan nikah sampai hukum.
Wa fi ba'din nusakhi wa ma yatasilu bihi. Kalau menurut redaksi lain bukan nama yang ta'alaqu bihi, tapi ma yatasilu bihi, suatu yang ada sambungan, ada hubungan. Minal ahkami wal qadaya, ini dari beberapa hukum dan beberapa qadiyah. Wa hadhil kalimatu sakitun fi ma'ni sahih matni, tapi kalimat ini di sebagian redaksi pun tidak disebutkan. Wal nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal waqti wal aqdi. Di bahasa nikah itu menurut bahasa ini diartikan dom berkumpul, diartikan wadi, diartikan akad. Wa yutlaqu syar'an 'ala aqdin mustamirin 'ala arkani wa syurut. Kalau nikah menurut agama ini diartikan sebagai akad yang disitu mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat. Jadi pokoknya lek kumpul itu berarti ngaku coro bahasa. Tapi lek zaman coro agama nikah, artinya nikah itu akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat. Wan nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Kemudian nikah ini disunahkan bagi orang yang membutuhkannya. Membutuhkan dalam arti apa? Bitawa qanihi bil waqti, wis namun ingin mati. Wa yajidu uhbatahu kamahdin wa nafaqatin. Dan memang orang yang ingin wati tadi atau yang sangat ingin wati tadi itu memang juga ada biaya untuk nikah. Misal biaya nikah tersebut ini mahar, gak ada mahar, gak ada sakit nafakoi, itu sunat nikah. Fa'in faqida al-uhbata lam yustahabba nikah. Kalau sekiranya biayanya tidak mampu, maka nikah bagi dia tidak disunatkan. Wa yajuzu lil hurri ayajma'a baina arba'in haram. Jadi boleh bagi seorang yang merdeka untuk memiliki 4 istri yang merdeka. Boleh. Faqad illa an tata'ayyana al-wahidatu bi haqqihi. Kanikahi safihin wa nahwihi. Perbedaannya kalau khusus bagi orang tersebut untuk menikahi satu perempuan saja. Misalkan orang yang terkena keharusan, apa jenenge menikahi satu perempuan saja itu koyok nikahi wong sing bojo. Orang yang tidak apa jenenge tidak bisa mengatur keuangan, mahjur bisafah itu hanya satu perempuan saja yang diperbolehkan untuk menikah. Wa nahbihi dan semisalnya mimma yatawaqqafu 'alal hajati, yakni segala sesuatu yang di situ terbatas pada kebutuhan, sing terkait dengan kebutuhan. Wa yajuzu lil 'abdi wala mudabbaran aw muba'adun aw mukataban aw mu'allaqan ikuhu bi sifatin ayyajma'a bainat nataini. Bagi seorang budak laki-laki, meskipun budak itu mudabbar, budak muba'ad atau budak mukatab, niki kalau oleh moro-moro ditembak niki kalau betul ora mudabbar niki kaya nopo konsulti. Budak muba'ad niku sangertos kula budak yang sebagian dari dirinya itu merdeka. Nah kalau budak mukatab ini budak yang setahu saya itu ada semacam perjanjian akan ditabah dengan seorang sayyid, dengan sayyidnya, dengan misalkan sayyid mengatakan kepada budak, kalau kamu bisa memberi uang saya selama 1 tahun 1 miliar misalkan dengan dicicil setiap bulan, maka kamu akan bebas. Ini namanya budak mukatab. Atau budak yang di situ merdekanya itu dikaitkan dengan satu sifat. Kalau kamu menjadi lebih baik, kalau kamu apa-apa gitu. Budak yang seperti ini boleh bagi budak tersebut ayajma'a bainat nataini, boleh memiliki 2 istri, aizaujataini faqat, sudah tidak lebih. Wala yang kihu al-qurru amatan li ghairihi. Budak orang laki-laki yang merdeka ini tidak boleh menikahi
amat yang dimiliki oleh orang lain, tidak boleh. Illa bisyaratain, harus ada dua syarat. Yang pertama, ada misodakil hurrati, tidak mampu atau tidak punya mas kawin yang diperuntukkan perempuan merdeka, atau faktil hurrati, atau tidak ada perempuan laki yang merdeka, tidak ada perempuan yang merdeka sama sekali. Atau ada milido hari, atau tidak ada perempuan merdeka yang tidak mau dengan dia. Jadi tidak payu dasarnya bukan payu, lalu berarti pun masuk persyaratan ini. Persyaratan pertama ini. Terus persyaratan yang kedua, wa khaufil anati, khawatir zina. Ayi zina mudata faktil hurrati, di masa tidak ada perempuan yang merdeka. Wataraka al-musannifu syartaini al-quraini. Dan di sini ini dia musannif tidak menyebutkan dua syarat yang lain, yakni ahaduhuma alla yakuna tahtahu hurratun muslimatun au kitabiyatun tasluhu lil istimta'i. Syarat yang lain, yang pertama yang tidak disebutkan adalah di bawah laki-laki tersebut tidak memiliki istri yang merdeka yang Islam, ataupun istri merdeka tapi yang kafir kitabi, tasluhu lil istimta', yang masih layak untuk di istimta' di makan egois. Wasani Islamul amati allati yang kehla al-huru. Kemudian yang kedua yang tidak disebutkan oleh musannif adalah Islamnya perempuan amat yang akan dinikahi oleh orang tersebut. Fala yahillu li muslimin amatun kitabiyatun, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak halal bagi orang muslim untuk menikahi amat kitabiyah. Bolehnya itu hurrah kitabiyah. Wa idza nakaha al-hurru amatan bisyurutil manqurati tuma isaro wa nakaha hurratan lam yang fasih nikahul amati. Seandainya ada seorang laki-laki yang sudah terlanjur menikahi budak amat tadi sesuai dengan persyaratan, ternyata kemudian di suatu saat dia itu punya rezeki, menjadi kaya, kemudian dia menikahi perempuan yang merdeka, maka nikahnya dia dengan amat yang kemarin atau yang dulu itu tidak terganggu, tidak rusak sekali. Wa nadharu rajuli ila mar'ati ala sab'ati adrubi. Perempuan laki-laki melihat perempuan itu ada tujuh model. Ahaduha nadharuhu walau kana syaikhon hariman ajizan anil waqti ila ajnabiyatin bi ghairi hajatin ila nadhariha fa ghairu jaiz. Yang pertama, melihatnya laki-laki, meskipun laki-lakinya ini tua, sudah pikun, tidak mampu hati, melihat perempuan lain tanpa ada kebutuhan apapun untuk melihatnya, maka ini tidak boleh. Jadi ini ono wong sepuh banget wis boten ngarah mampu hati, kok delok nang wong itu dia ndak ono kebutuhan apa-apa, niku mboten bisa. Baikkan an-nadharu li hajatin ka syahadatin 'alaiha jaza. Kalau seandainya melihatnya itu karena ada kebutuhan, misalkan mau menjadi saksi perempuan tadi, entah itu saksi apapun, ataupun saksi misalkan jual beli, ataupun saksi zina, misalkan ada perempuan yang didakwa zina, kemudian laki-laki ini mau bersaksi, ataupun sebaliknya memang perempuan itu zina dan laki-laki ini menjadi siap menjadi saksinya, itu melihatnya laki-laki pada perempuan ini boleh. Watani nadharuhu ayyarajuli ila zaujatihi wa amatihi fayajuzu ayyadura min kulli minhuma imama adzal fi farja kullu sahihun bil rumah. Kemudian yang kedua, laki-laki melihat istrinya ataupun anaknya, ini boleh asalkan melihat selain farji. Amal farji, kalau farji bagaimana? Bayahrumu nadharuhu, haram melihatnya. Wahada wajibun dhaif. Tapi ini dhaif. Tadi sing terlanjur delok wis.
Al asahu jawazun nadhari ila farji lakin ma'al karahati. Kalau menurut kaul asah boleh melihat farji tapi makruh. Wa taridu nadharuhu ila dawati maharimihi binasabin aw radhain aw musaharatin aw amatihi al muzawwajati fayajuzu ayang dhura bima ada ma baina surati wa rukbati. Yang ketiga, ada seorang laki-laki melihat perempuan mahram, entah itu mahramnya karena nasab, ibu dewe, dan dulure dewe, dulure dewe, aurodoin atau saudara sepersusuan, al-musoharatin atau karena adanya musoharah hubungan menantu dengan mertua misalkan, amatahu al-muzawwajah atau melihat amat yang dinikahi. Fayajuz ayang duro bima asama baina surati wa ibadi. Maka boleh bagi orang-orang tersebut untuk melihat selain antara pusar dan lutut boleh. Jadi kalau jangan ansar ningali wae saliyane pusar lutut, tempat antara pusar dan lutut kita boleh melihat mahram kita ataupun anak yang akan nikahi. Kemudian amal ladzi bainahuma fayahrumu nadharuhu. Lah kalau yang sesuatu yang ada di antara lutut dan pusar itu haram melihatnya. Warabihu yang keempat an-nadharu ila ajnabiyati li ajli hajatin nikahi. Fayajuzu li syakhsin inda asmihi ala nikahi fa'atin an-nadharu ila wajhi wal kafaini minha dhahira wa batinan wa ila ta'dan lahu azza wa jalla bidalik. Jadi yang keempat adalah laki-laki melihat perempuan lain karena ada kebutuhan nikah, mau dinikahi. Nah, ini boleh. Kalau memang betul orang tersebut ada keinginan untuk menikahi perempuan tersebut, ini boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, baik itu luar ataupun dalam. Meskipun itu tidak diizini oleh calon istri, ini boleh. Wa yang dulu minal amati ala tarjih Nawawi indah pasti khutbatiha ma yang dulu minal qurwati. Kemudian laki-laki ini juga boleh melihat dari budak perempuan. Menurut pendapat yang ditarjih oleh Imam Nawawi, ketika memang ingin melamar budak perempuan, ini yang boleh melihat sesuatu yang boleh baginya untuk melihat dari perempuan merdeka. Apa yang diperbolehkan dari perempuan merdeka dilihat, bagi budak aman pun juga sama. Jadi tadi dikatakan boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Kalau kita ingin menikahi budak, kita juga boleh melihat telapak dan kedua tangan. Boleh. Wal khamisu yang kelima an-nadharu lil mudawati. Yang kelima, laki-laki melihat perempuan karena mengobati. Kalau jangan jadi dokter misalkan, ini pun boleh. Fayajuzu nadharu tabibi minal ajnabiyati ila mawadini allati yahtaju ilaiha. Maka ini boleh bagi dokter untuk melihat dari perempuan lain tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk dilihat. Ya, di situ tujuannya untuk mengobati fil mudawati. Hatta mudawati farji. Bahkan meskipun yang diobati itu farji, itu boleh melihat. Wa yakunu dzalika bi huduri mahramin au zaujin au sayyidin. Di sini ada catatan dengan adanya atau dengan hadirnya mahram ataupun suami ataupun sayyid, itu aman. Wa alla takuna hunaka imra'atun fa'alidha, dan memang sudah tidak ada lagi perempuan yang bisa mengobati perempuan tersebut. Itu baru boleh perempuan boleh dilihat oleh dokter laki-laki. Wasadisu yang keenam adalah an-nadharu di syahadati alaiha. Yang keenam, boleh laki-laki melihat perempuan karena menjadi saksi yang memberatkan perempuan. Apa yang dulu asyhadu farjaha inda syahadati bizinaha aw wiladatiha. Sehingga sebagai saksi, laki-laki yang menjadi saksi ini boleh melihat farjinya perempuan tadi ketika bersaksi bahwa perempuan itu sedang zina. Jadi tetap waktu zina ngoten kudu ana saksi nih. Lah niku wong lanang niku oleh ndelok farjine kanggo nyekseni lek pancen wong itu niku zina.
boleh melihat farjinya. Awiladatiha, atau ketika melahirkan, memang benar ini anaknya si Zainab misalnya. Nah itu si laki-laki itu boleh melihat pas waktu lahir perempuan tersebut, melihat melihat farjinya itu boleh. Fa'inta anada an-nadaru li ghairi syahadah fasaqah walukat syahadah dulu. Kalau seandainya melihatnya itu bukan karena menjadi saksi, ya maka ini laki-laki ini dianggap fasik dan persaksiannya ditolak. Jadi dulake boten keranten dadi saksi. Boten keranten dadi saksi ini zina, boten keranten dadi saksi ini wiladah, lahir wedok, lahir anak boten. Tapi krana tujuane yo iki fasik. Dianggap fasik dan syahadahnya ditolak. Awin nadaru lil mu'amalati lil mar'ati fi baiti wa ghairihi fa yajuzu an nadaru ay nadaru laha wa qawluhu ila wajhi minha khosotan. Kemudian atau juga boleh melihat perempuan karena muamalah, misalkan jual beli karena ada kebutuhan membeli suatu barang dari perempuan, atau ada perempuan yang membeli barang dari kita, boleh melihat perempuan, boleh melihat wajah saja. Wa qauluhu ilal wajhi, la bahasa ilal wajhi minha khosotan ini yarji'u ila syahadati walil muamalah. Ini hanya diperuntukkan kalau memang melihatnya laki-laki pada perempuan itu karena sebagai saksi ataupun karena muamalah jual beli tadi. Wasabi'un an-nadharu ilal amati inda ti'iha ay syira'iha fa yajuzu an-nadharu ilal mawadi'i allati yuhtaju ila tablighha. Kemudian yang ketujuh, melihat amat ketika membeli. Ketika membeli amat ini boleh melihat tempat-tempat yang di situ boleh untuk dilihat. Fayang dulu atrofaha wa syahroha wa syahroha la aurataha, sehingga boleh melihat, semisal kalau di sananya disebutkan tangannya, kakinya, rambutnya itu boleh. Kalau auratnya tidak boleh. Jadi kalau jenengan kaki itu amat. Dan itu kalau jenengan asal ningali amat itu, ningali tangannya asal, ningali sikile asal, ningali rambutnya warna apa asal. Pokoknya saya ningali auratnya. Dan auratnya amat itu sangat Rasulullah maka ina surah waruba. Boleh. Taslul ilahi wallahu ta'ala bisawab. Tuan rumah nyiapkan rapatan. Nanti jenengan beri kita. Ini sakit. Tak penting lah. Kata si Tilendok. Alhamdulillah atas pengawasan dan penjelasan yang kita simak bersama. Monggo teman-teman Roha Fathil Qorib yang mau menanyakan apa yang telah kita dengar terkait dengan nikah dan yang bersangkutan mayat ala kuat mayat tasiru ini yang barusan Anda simak. Monggo iki coro pertanyaan ini rodok 18 ke atas, tidak apa-apa ini, memang pembahasannya. Jadi zonanya zona bebas, gitu. Monggo kalau mau sampean curhat. Ini ada perlu penjelasan saja. Akhirnya nomor 98. Warobiu anak dulu kalau dia ada dulu. Hanya dulu bisa diminta kami yang jawabin. Ini mau saja, itu penjelasan saja, mohon penjelasan saja, karena tadi pengertian nomor 98 ya. Warobiu anak dulu dalam binariya di ajil hajat nikah faya yuzul sasi ila hasmi yang ala nikah fi qahdin anak dulu ilal wajhi wal qafaini min al-zahiran wa batinan wa ilam ta'dan lahu zaujatu. Nah di sini zaujatu ini tadi kok diartikan perempuan yang mau dilamar ini.
apa yang tidak sudah punya istri kemudian bener iku bener jenengan. Bener jenengan. Nggih, bener jenengan. Kula disalah. Nggih, bener. Nomor kali, kedap nomor kali. Nggih. Kasih nomor kali untuk kasih derek bahas. Hah? Kayak dibahas ya. Kita pun calon enggak. Apa asli terus ngono. Nggih, leres minggu. Yang mereka ini berarti tas telepon ya. Nomor kali itu loh batasan sampai. Sampai itu kan apa ya? Orang kayak orang tidak punya pemikiran lengkap gitu kan ya. Apa idiot itu termasuk sampai? Karena di dalamnya ada berhubungan dengan apa cara pengaturan kita tidak bisa sehingga dihubungi sampai. Nah kemudian saya tanyakan sampai itu apa yang idiot itu loh yang di sekolah LBH itu loh. Karena dikatakan Majnun kan tidak kan? Karena dia punya standar akal itu separuh, setengah 6. Nah ini penjelasan tentang sampai secara detail yang berhubungan dengan bab ini. Matur nuwun. Oke, alhamdulillah 2 pertanyaan yang saya tangkap dari Pak Mahfud. Pertama, niki Tengnalto yang nomor 4 di situ kok bahasanya az-zaujatu. Padahal ini bahasa sebelumnya yang bertujuan untuk dinikah. Bahasa lam ta'dan wa illam ta'dan lahu zaujah. Apa iki rondo bahasa ini? Ya. Maksudnya mari rapinya Pun enggak ada. Bukan ada istri. Ningali tiang. Pun ada istri ningali tiang. Kate rabi mana ya ini? Enggak ada istri yang pertama. Boleh begini. Terus pun gak ada istri, kemudian melihat wanita lain. Istri pertama waktu begini kan terjadi. Paham gitu? Jadi memang kalau yang dilihat ibarat ada itu ya akan tergiring ke sana, nanti ya Allah nanti sakit diulas kembali kalian baik dan kita kupas bersama untuk menjelaskan nazar yang keempat itu sebenarnya bagaimana, apa benar apa namanya sangkaan atau prasangka yang disampaikan itu punya istri mau melihat wanita lain, istri pertama dia kaki guys, jangan apa mau dengan terangkan. Nggih, kula niki sing sepahaman kula kan sarah iki. Qauluhu wa liman ta'allal lahu az-zawjatu fi dzalika ayna wari al-mutaqaddimi fala yatawaqqafu an-nadharu ala ilmiha wa ala ilmi waliha iktifa'an bil isyarat. Jadi melihatnya laki-laki pada itu tadi yang disebut di Fathul Qorib zaujah. Juga ini tidak diharuskan dapat izin itu zaujah maupun walinya, karena sudah dianggap iktifa'an bil isyarat. Dianggap cukup dengan izinnya syariat Kanjeng Nabi yang memiliki agama. Karena kan Kanjeng Nabi memang menganjurkan kita sebelum melamar perempuan itu kan dianjurkan untuk melihat. Nah, tadi saya dari situ mengambil kesimpulan tidak mungkin ini yang dimaksud zaujah ini istrinya sendiri. Paham? Jadi tidak mungkin yang dimaksud di sini ini istrinya sendiri, tidak mungkin. Karena itu tadi. Berarti zaujah itu calon apa? Calon. Tapi ini layak tawakkuf an-nadharu ala ibniha wala ibni waliha. Jadi boten usah izinan bapake, boten usah izinan anake, mereka dianggap iktifaan. Mungkin seperti itu ya. Zaujah kalimat zaujah ini lho kok zaujah kok gimana ya calon. Mungkin wonten takdir wedune mungkin seperti salah. Boten makhlubah gitu lho nggih. Ah. Berarti
ini kita harus membayar tetap dia itu statusnya perempuan yang mau dinikah, namun teng bikin ini bahasanya zaujah. Menawi tunggali min babin itlaqi mayakul niku ini aksi khamra ngeten niku kembali mafhum nggih. Ngeten niku. Kados menggali bahasa ini aksi khamra aku meres khamra kuwi padahal yang di sini meres yo anggur kan ngeten lho. Menawi ngeten. Nggih, monggo yang lain ini cuma apa namanya bersikokoh apa yang disampaikan oleh Bayin bahwa Bayin itu mengatakan itu maksudnya mahbubah, cuma bahasanya saja itu zaujah, terbukti bahwa di dalamnya itu ain nawar al mutaqaddim balai al-tafun nawar ala ibiha wa ibi waliha satu warga nak ini tak kokoh iktifaan bin disyaret wali Allah tata jayana fayafutu bagus zauji min ma'fadayana al-isyam engkau nek kondo-kondo si izin merek tunggu surat izin isi akhirnya siap ngono nak ketok elek ini nah itu aslinya nek ningali begini ku Ubayin bersikokoh mengatakan itu calon nggih. Dan namun mahfud itu masih bersikokoh lah kok calon bahasa Indonesia mestinya ya tak jauh calon kok jauh mungkin yang lain Mas Habib mau nambahin sakit bayi itu campur urusan ternyata ini jenengan pakar ini kan dalam ini bahasa itu misalnya sing enak itu kan maksudnya anu loh ya mengikuti yang depannya lantaran kalau almarhum itu kan gitu enak. Apa nak salah cetak apa bagaimana? Kalau hukum ya memang kalau menikah kan tidak perlu izin kan. Bahkan juga di sini disebutkan melamar. Apa itu melihat perempuan pun walaupun tidak ngizini perempuan yang mau dilihat itu tetap diperbolehkan. Cuma saya itu mau tanya ini zaujah ini kata-kata zaujah. Kok enggak seperti redaksi sebelumnya al-mar'ah imro'atun kan ya teman kalau itu dulu kami bahasa Jawa dari hadirin teman-teman mungkin mau menambah apa yang disampaikan Bayin atau mungkin apa namanya kurang tepat dengan apa yang disampaikan Bayin dari yang lain mungkin Dairu jenengan monggo. Kenapa jenengan? Enggak ada pendapat. Kenapa? Boten kuwi lho, iki boten cekak iki. Kabel iki boten cukup iki. Saking yang lain mungkin cari jalan, ya apa cari jalan? Oke. Monggo, oke, jabat terus, dalam masalah. Oke. Dan terus saya ulangi lagi untuk Cak Yadid, monggo Yadid lebih. Monggo Cak Yadid pergi jadi. Ini kan belum cukup dulu pikir. Oke, ini ada pertanyaan dari Cak Mahmud. Nazar yang keempat itu ada istilah nazar yang keempat. Yang di situ bahasanya warrobiku. Nah, setelah warrobiku itu ada istilah mengatakan al-zawjatu. Padahal itu belum menikah. Yang dilihat itu malah orang masih, cuman dia itu dalam rangka melihat, dalam rangka meneliti, lopo bahasa redaksi kok jauh apakah salah cetak Sinong papa itu terjadi warrobiku niki yang dikatakan oleh Cak Mahfud, namun oleh Bayin Mas Dian dijawab hotel itu bukan berarti istri yang pertama nak izin, bukan seperti itu. Tetap itu wanita yang akan dinikah alias akan dilamar, cuman saja bahasanya menggunakan zaujah. Terus saya jawab, kok nggak seperti redaksi sebelumnya menggunakan mar'atun, imro'atun,
sehingga enak, tidak sampai muskil seakan-akan itu memberikan isyarat istri yang pertama tidak izini kon delok wong wedok liya. Tapi baik menjelaskan itu bukan istri kamu yang pertama, tapi istri yang justru akan menikah dalam rangka neliti deloki sapiro ayune sapiro niku nggih. Monggo yang lain. Mungkin ada yang nambah dari Bayi atau mungkin beda, namun sepertinya sama. Nggih, sepertinya sama. Ini tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dulu, nanti menyusul masalah safih. Itu ada apa namanya permintaan idiot itu masalah tentang yang ini dulu diselesaikan. Nggih. Mungkin mau nambah yang lain mungkin, mumpung masih ada waktu mungkin. Tapi sepertinya cukup ini sepertinya, tidak perlu panjang lebar. Kalau aturi langsung. Karena itu sudah coba. Nggih. Biasanya orang Arab. Apa nih? Dia kalau sehari-hari, kalau mau melamar istri itu mesti yang mengatakan tasawuf. Murasyakat. Ini tahu dari istiarah nasab. Berapa? Kalangan saya berarti istiarah. Jadi sebenarnya itu adalah fakta gitu. Nggih. Tapi dijawab dengan lafal tasawuf. Nggih. Baca istiarah peminjaman lafaz tadi untuk arti yang lebih umum imro'ah. Ibu saya kira ini cekap. Langsung biar kita langsung membahas yang kedua terkait dengan safih idiom itu, karena ini memang masalah pemahaman dan ibaratnya sudah jelas dalamnya itu memang benar-benar wanita yang akan dinikah, bukan wanita istri pertama, bukan ya. Yang ada bahasa istiarah tadi itu mungkin ada di barat. Ada ibarat ya. Karena kalau pemahaman saja kan. Ada ibarat. Terutama yang tadi itu yang katanya orang Arab kalau mau menikah itu yang istri. Niki kula ningali teng takdir itu kita mungkin niku dibahasakan wasunnah nazaru kullin minaz zaujaini, langsung diartikan zaujaini. Wasunnah nazaru kullin minaz zaujaini ba'dal asmi 'ala nikah wa qabla khutbati atau al-khitbati al-akhara ghairu auratin muqarraratan fi syurutis shalah fa yanzuru min al-hurrah wajhaha li ya'rifa jamalaha wa kafaiha dhahran wa batnan li ya'rifa khusubata badaniha. Jadi ini dibahasakan langsung minaz zaujain wa sunnah nazaru kullin minaz zaujain. Tapi enten-entennya dalam ba'dal asmi 'ala nikah wa qabla khutbah. Sudah ada keinginan kuat untuk menikah tapi belum lama. Keyakinannya kuat ya. Jadi pun dibahasakan zaujain, sanes rajul wal mar'ah pun zaujain. Ini tadi waktu membaca dari orangnya sudah mengatakan apa itu memberikan makna sopo al-zawjah itu calon jadi aneh zawjai khotib aneh. Kemudian tadi yang sudah dibaca tadi itu tanpa mendapatkan izin darinya maupun walinya dan seterusnya itu li Allah tata zayyana saya butuh orang zoji mimma arifati jadi kalau
bagian itu diartikan istrinya khotib. Untuk apa ada yang tidak tanda itu barang ada motor lelakinya jauh-jauhnya mau khidbah terus biar tidak dan tidak berhubungan itu. Yang mau dilihat itu makhluknya itu biar tidak nandang kalau nggak ingin badannya kok kamu nang salon gitu tidak perlu asli. Ini memang terus Mahfud itu maksudnya jauh itu makhlubah yang akan dinikah. Terus yang kedua terkait dengan pertanyaan Mahfud, di situ nikah usafihi, pembunuhan bodoh. Orang idiot itu tergolong safe apa tidak? Itu pertanyaan. Satu kurang seberapa berarti 75. Gak apa-apa nih. Orang masuk safe, orang idiot itu masuk safe atau mungkin bagaimana? Paling bottom di sebenarnya ini dalam hal apa? Dalam hal agama apa? Dalam hal dunia? Kadang kan orang safe tapi ketiran begini. Paling bottom yang paling enak kalau disuruh ulangi lagi di kausafi terus mau dulu di kasar. Saya tadi kalau dari ilmu semakulah keeling tentang majur bisafah, keterangan majur bisafah itu bukan kok orangnya itu idiot terus betul ngerti ngalor itu boten, tapi tidak bisa ngatur keuangan. Jadi kepingin tuku, itu setahun kami. Lain takdirnya kalau kata sih dari mati. Enam ini. Sampai dia itu lo masuk ke sampai apa macam lo? Oh dia itu masuk tinggi. Dia tuh masuk dia tuh dia tapi kadang iya. Luar serap. Jadi lengkapnya pertanyaan orang idiot itu masuk tergolong safe atau majnun atau mungkin memang bukan majnun, bukan safe, ada kekhususan apa? Karena tadi kan siapa itu dalam ngatur uang itu memang nggak bisa. Lalu kalau idiot itu tergolong apa? Idiot dari jalan. Terus di sini jenengan kurang seperempat 100. Berarti 75. Ukuran normalnya 100, dia itu cuma 75. 100 kurang 100. Itu. Cara bahasa Indonesia gambarnya seperti itu. Makanya kita kembalikan lagi ke masalah safih yang dulu bab hajar itu mungkin teman-teman mau menentang itu mungkin ada itu di bab hajar itu keterangan safih itu mungkin ada. Jadi pertanyaannya itu Cak Yazid, uang idiot itu melebih ke safih apa majnun gitu. Idiot kan bahasa Inggris. Makanya paling penting ada orang yang mau menjelaskan menjadi narasumber apa sih idiot sih apa yang anjir mau tidak tegas. Jangan ke situ. Kita pahami dulu apa arti dari
Nggih, ngeten. Nggih. Dia kan sudah keluar dari bahasa kita. Nggih. Ini terkait takrif ya, bisa. Terkait takrif bahwa idiot amin syafi amin majnun ngeten. Nggih. Jadi syafi itu apa namanya idiot itu apa tergolong masuk majnun apa tergolong syafi. Jadi sing paham Pak Naudi. Nggih. Mungkin Mas Habib dengan enten ibarat syafi. Nggih. Di bawah Mas Nggih, kalau menurut kita Mahjur Alam itu kan sakit itu sesuai di kitab itu al-mubadir limanihi ayyasrifu fi ghairi maswalihi, yakni orang yang tidak bisa menggunakan suatu benda sesuai dengan kegunaannya. Jadi siapapun yang menggunakan benda apapun, baik contoh HP ini digawe alat komunikasi kok malah digawe puncak-puncalan diantem nah itu kan tidak sesuai kegunaan HP. Uang sing aslinya nomor dibuat transaksi jual beli malah disobek-sobek, nah ini kan termasuk sapi. Tapi kalau nopo bahasa sapi sendiri ini kan macam-macam. Enten sing mengartikan yang bodoh, yang tolol, kotor mulutnya dan lain sebagainya. Ini nek untuk sapi sendiri kan ini enten malah bahkan orang-orang selain Islam itu pun juga diarani sapi ada. Sesuai wa may yarwabu amillati Ibrahim illa man safiya nafsahnya. Jadi sapi ini pokoknya tidak sesuai dengan aslinya. Nggih, napa nggih? Kudune agama Islam iki sing bener kok malah boten. Nah niki enten di Al-Qur'ane man safiha nafsa, safi pisan. Terus enten lintune wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Iku ya. Terus safi niki nggih luas, nggih termasuk idiot nggih. Kaget mawon. Nggih, masuk. Mungkin dengan nggih. Termasuk buka-buka aplikasi akhirnya WA keblokir itu satu. Jadi menurut yang disampaikan Mas Habib barusan itu dan Mahfud bahwa idiot itu ya masuk terhadap kata safi karena begitu banyaknya arti safi gitu. Mungkin dari yang lain mungkin dari dulu kayak Haji apa dulu monggo cekak iya Mubayyin nambah betul dari panggil iya cukup pun cekak iya iya pun karena ini nambah betul cekak iya sebelum saya serahkan ke beliau mungkin ada tambahan dari teman-teman betul gitu biar ini Cak Yakin kalau yang ditakon ya tambahan juga gimana model aplikasi Kalau berbicara idiot sendiri itu tarifnya idiot itu bagaimana kalau untuk umum idiot? Idiot itu memang sekolahnya saja beda. orang yang telat pertumbuhan. Asalnya telat itu bensinnya itu telat. Pertumbuhannya telat. Ini kita bikin kajian. Orang idiot adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Orang yang kekurangan kemampuan profesional. Orang yang
kekurangan kemampuan profesional, G1 kok, harus kita dibawa. Orang yang kemampuan profesional. Orang yang kekurangan kemampuan profesional. Waktu malah orang tak berpendidikan. Kita harus katakan lain ningali tarif niku bisa ke Safe juga bisa ke Majnun. Sakit ke Majnun pada sini. Kita batasi Majnun kitab. Batasi Majnun itu betul. Nek Safe kan ngeten, lebih rinci dari tadi ya. Asafiu wal mubadilu imali bi ayyasrifahu Mungkin wajah fi ghairi masyarifihi wa huwa kullu ma la ya'udu naf'uhu ilaihi la ajilan wala ajilatan fayashmulul wujuhal muharramatan. Orang membelikan sesuatu dengan adanya pada perkara yang haram itu juga termasuk safe kalau dalam. Contohnya kayak syurga bihi al-khumro au yazniyatihi malihi itu malihi. Jadi terus orang-orang safe itu menggunakan harta untuk sesuatu yang haram itu termasuk safe tarifnya. Au yarmiyau fil bahri seperti contoh yang disobek-sobek buangan buah wal makruhata juga. Jadi pada 10 wujuhal haramata wal makruhata. Nah ini contohnya kalau cuma maca nih. Ka ayya syurfabi dukron al-ma'ruf. Tapi ini kudu M juga. Nama moncol. Ta'in al-aslam al-karatu fasad firman fi minatabir la kulanata al-yudaya bi'maluhnya fakishin al-yudaya bi'maluhnya fakishin wawa layalamu bihi wawa layalamu bihi. Di satu masuk sakit berbelum di dia itu bisa masuk ke safe. Kalau kemajuan ya kita perlu tafsir apa namanya keterangan majnun itu kayak apa nanti juga bisa masuk ke majnun. Tapi kalau lihat dari Wikipedia tadi kayak ya sakit mau. Jadi misalnya tapi kan saya itu masih sampai sekarang sempat tanya kan waktu dengan waktu nanti kan kalau karton ya. Bukan majnun jadi bukan majnun. Kalau nanti tanggal itu loh, tempat forum ini lah bukan salah. Jadi pernah saya tuh masih bingung masalah majnun itu kan. Batasannya bagaimana? Waktu itu di mana saudara sendiri apa di daerah saya maksudnya. Itu ngangkat dapat jenis putrane itu kan berwali kan bapak ini menurut nomor ini baru sekali tapi kena tapi yang bukan batu nyambung dan terus nonton anak kiri itu enak ya. Terus salah satu tokoh di sana diulang mana sing tadi tahu gile anaknya ya sebenarnya duluri ya akhirnya diangkat lagi duluri atau cacai sing taukil dan kiai. Le bapaknya kena pas kemarin taukil gak enak, mari takut tapi guyu-guyu. Lah, mangkane kula niku ana oleh wonten batasane iya napa batasane majnun niku pun kepindho ta. Lah dia insyaallah masuk itu, ben sampai masuk. Sampai dhisik nggih. Oleh musafir minggu mentasorokan tidak sesuai israf. Ada dua yang secara global, ada dua tadi yang diterangkan oleh Yudi.
tidak sesuai masrafnya, yang kedua atau muamalah di hudnin fahish, tuku barang larang tidak regane di hudnin fahish, regane 500.000 dituku 1 juta, itu termasuk safah. Tapi qayyidin apa layak lamudi, kalau memang dia tidak tahu bahwa itu adalah merugikan. Kalau tahu tidak apa kan, sodakoh kalau tahu. Ya aku tuh regane tahu, tapi tak tuku wae, tak grep sodakoh siri kan istilahnya. Cuman yang perlu saya tambahi, safah itu kan ada istilah safah muhmal ya. Ada safah yang muhmal, ada yang tidak. Ada yang safah memang mahjur alaih itu istilahnya. Kalau orang yang muhmal itu misalkan dia balik dalam keadaan rosyidan, tidak safah, baliknya rosyidan, lalu setelah itu dia safah, misalkan depresi, tidak ada pentahjir, tidak ada penghajaran. Yang bisa menghajar ini kan qadhi kan ya, safah ya. Harus khusus qadhi yang bisa menghajar. Ini namanya safah muhmal. Dan orang yang seperti ini tasarrufnya nafilah, jadi tidak seperti safah. Ya seperti orang yang lain, seperti rasul. Itu bedanya. Jadi masih wis tuku rokok, tapi kan dia ini dulunya tidak rokokan kan. Rosyidan, ya, balaghah rosyidan. Jadi saya ini sampean nggak apa-apa ya. Terus orang yang seperti baliknya itu langsung memang sudah tidak pintar, ini tasarrufnya tidak nufud, juga safeh, mingkobiris sufaha termasuk safeh, walaupun tidak ada penghajaran dari qadhi, tapi begitu safahnya hilang berganti rosyid, maka begitu juga hukumnya berubah. Jadi pentasarrufannya menjadi tidak apa-apa lagi. Itu yang terkait dengan masalah safeh. Benar kan ya? Terus kalau majnun junun itu kan penyakit yang menghilangkan syu'urul qalbi istilahnya. Wis ndak ada utang izin sama sekali. Lah sekiranya dijak omongan nyambung ndak nyambung, itu masih ada utang izin, masih belum ke taraf junun. Junun itu benar-benar tidak ada syukurul qalbi, tidak ada syukurul qalbi. Cuman junun kami ada yang takoto, ada yang tidak, macam-macam gitu. Lagi pas tepake ngangkat, tepake teko waras ya ada masalah. Ada junun yang mutakotik istilahnya. Monggo ya. Saya udah ditangkap. Saya udah ditangkap. Menawi ningali daud-daudipun sahih, ya napa menawi nanggepi youtuber yang napa nggih, sing biasane damel konten HP ditutup-tutup, napa dipalu, dirusak, sepeda motor moro didamel napa, pokoknya merusak barang, apakah itu termasuk safih? Dan itu termasuk orang yang masuk aneh yang tujuannya untuk membuat konten. Berarti nih. Saya merusak benda, tujuannya untuk sesuatu yang lebih besar. Merusak benda itu kan ya bentuk daripada safah. Itu ya juga namanya tasarruf fi ghairil masraf namanya. Sama dengan ilqaul mal fil bahr tadi atau fil tariq.
Ya bentuk safar. Cuman kalau mau melangkah ke hajar mahjur alaih apa bukan, nah ini beda. Mahjur alaih itu bisa menjadi status mahjur alaih kalau ada hajar dari qadhi. Apabila dia balagha rasyidan. Tadi keterangannya kan seperti itu yang saya sampaikan. Kan mestinya bisa diambil jawaban dari keterangan tadi kan. Paham betul? Saya ulangi. Jadi orang itu kalau bulughnya balagha rasyidan, maka dia tidak menjadi orang yang mahjur alaih walaupun dia melakukan safar selama tidak dihajar oleh qadhi. Kalau dihajar oleh qadhi maka baru dia berstatus mahjur alaih bis safar, dan bisa hilang status tersebut kalau dihilangkan oleh qadhi. Jadi butuh qadhi. Dalam penetapan juga dalam penghilangan harus ada qadhi. Kalau balagha rasyidan. Kalau balagha ghairu rasyidin safihan, nah ini selama tidak ada penetapan hajar dari qadhi, maka dia selama masih safi, maka ini adalah hukumnya safi, mahjur alaih juga. Walaupun istilahnya juga muhmal, tapi tasawufnya tidak nufud. Cuman bedanya ketika dia rasyidan, maka tidak butuh qadhi untuk menghilangkan status hajarnya, maka dia langsung boleh untuk bertasarruf sebagaimana orang yang lain. Jadi titik tekannya ketika balagha rasyidan itu. Betul. Dari keterangan ini kan bisa disimpulkan jawaban pertanyaan sampean kan? Nggih. Terus napa hukum qadhi napa nggih? Sedangkan di Indonesia ini kan qadhi tidak pernah menyentuh seperti itu. Nah, ini bahasan lain berarti. Kewajiban pemerintah akhirnya ya. Kewajiban pemerintah. Apakah rakyat ini boleh menstatuskan mahjur sendirinya? Hajar harus dari qadhi. Harus qadhi. Bapak nggih. Memang yang ditanyakan ini agak unik. Kan buat konten Ramadan umpamanya dianjurkan, tapi dia itu nanti dari YouTuber hasilnya itu banyak, itu lebih yang dianjurkan. Nah, ini apa nanti menjadi mahjur alaih kemudian mahjur alaih rasyid lagi apa begitu nih? Jadi ku cangkep lah ya. Pada akhirnya seperti itu. Kalau seperti tadi itu dikatakan sampai, kemudian kalau ada orang yang mau masuk nazar ngamuk, akhirnya dibanting, nggak boleh mas. Sanes mahjur alaih. Tapi sanes mahjur alaih. Kan baca kabur nggih. Kalau dikatakan safeh ya safeh, tapi bukan safeh yang dalam istilah fikih ya, bukan safeh yang mahjur alaih. Kecuali lain ono tujuannya menghancurkan itu karena untuk meneliti misalnya ada alasan yang bisa digunakan kan kalau seperti itu. Walau moro jujur dak ono gawe ini. Perlune cuma golek wong nontok tok. Nopo? Tapi dapat uang itu nanti, dapat uang. Dapat uang. Iya, ketika ada yang nggih monggo Bos. Ya napa ya. Niku termasuk alasan yang bisa dibenarkan tak kira. Apa padha ambil penelitian misalnya. Memang niatnya ya memang cari view. Iya. Kalau dari perbuatannya min haitsul fi'lunya itu kan sudah jelas tasarruf fi ghairil masraf kan ya, fi ghairil masraf itu. Jelas seperti itu. Tidak boleh. Cuman bila ada tujuan mencari
apa istilahnya? Follower, subscribe. Subscribe. Nah, ini kira-kira apa bisa dibenarkan? Ini saya belum bisa jawab. Pak Imi dulu. Pak Imi itu sodakonya itu waduh jutaan itu, tapi ya subscribernya itu timbal balik. Karuan sodako aja. Ini jur. Artinya dia berlebih-lebihan seperti itu. Sodako itu tidak ada istilah berlebih-lebihan. Dalam musafah itu sodako tidak ada istilah berlebihan. Juga makan minum juga tidak ada istilah berlebihan. Masih itu panganan longkuaran apa tidak apa-apa. Tidak memberi pengaruh pada hukum safah. Soalnya memang gunanya uang itu ya memang untuk itu, untuk manfaat ajilan atau ajilan, kan seperti itu. Tapi dia kalau dari sampai itu kan tadi kan man yusrifu fi infaqi malihi wa yudayyihu ala bila fi mutabaqi kawisar fi ma la maslahata lahu fi. Yang terjadi di para konten kreator itu biasanya menghancurkan barang-barang yang menurut kita berharga, tapi ada tujuannya yaitu untuk meningkatkan viewer tadi, yang mana nanti nilainya akan lebih dari itu. Apakah itu juga termasuk pada kategori fimala maslahata fihi? Padahal kan kalau kita cermati lagi, peningkatan viewer itu juga akan meningkatkan pula pendapatan si konten kreator itu. Justru jangka panjang ya. Kalau juga jangka panjang Pak, itu juga jangka panjang bisa, jangka pendek juga bisa. Bukan mesti. Tapi bukan mesti maksudnya. Jadi dengan merusak barang itu tidak menjadi kepastian viewernya itu menjadi bertambah. Hanya itu gambling mau. Gambling itu judi. Bisa iya bisa tidak. Tidak memastikan kalau saya merusak ini viewer pasti tambah bukan wonten. Ya, betul. Tidak ada pastian, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi ya, apakah hal yang demikian itu bisa diridhoi oleh Allah? Kita jahat di teman. Kalau kita kembali ke situ, kita tidak sampai berbuat konten yang semacam itu. Kalau kita tidak goblok, Jangan lebih banget. Itu kan berarti kan viewer dari cari jawaban. Hari ini kita dalam mencari keuntungan itu kan harus dengan jalan yang baik. Kalau seperti itu kan syahwatnya datiannya jelas takdir. Betul dengan mubadirin ada, ya itu betul takdir itu sebenarnya. Seperti itu takdir itu. Jadi sekali-kali juga ikhtiar ya. Iya betul. Menawi di nomor dimasukkan ke sahabat itu kan apakah hanya sekedar mentasarufkan bukan pada tempatnya. Kayaknya sampai itu lebih ke satu orangnya. Kalau dalam konten kreator itu kan orangnya normal. Orangnya normal cuma kontennya seperti itu. Apa lebih ke kebetulan? Yang kebetulan itu tapi ada dua saja sudah klik ya. Iya, memang orang yang normal, tapi hatinya dulu. Kalau hatinya tidak sampai bikin konten. Ini kapan-kapan bisa orang juga bisa. Jadi begini, kalau dari takdir ini ya, orang yang merusakkan data bendanya itu masuk dalam salah satu kategori safek. Jadi bukan mesti jangan beranggapan safek itu orangnya normal, bisa normal bisa tidak normal. Tumbas rokok. Berarti kalian di sini tuh air miyamil baru ini normal orangnya. Normal ya semua orang. Bukan orangnya atau rokokan ini
Rokokan mau nih. Artinya begini, orang yang takdir itu termasuk kalau takdir ini termasuk safai. Tapi sekali lagi dalam bicara masalah ini safainya kan ini kan ya, safainya kan bukan masalah jurnalnya kan ya, bukan masalah hajruna. Kalau hajru itu tadi disampaikan oleh Kiai Amin itu, hajru dalam masalah safai itu wewenang qadhi. Masyarakat tidak bisa hajru, tidak bisa individu atau kelompok tidak bisa, harus qadhi. Jadi tidak sembarangan untuk hajru. Kembali ke bab minggu, berarti yang dimaksud nikah bisa ini nikah simbolan makjur. Oke, mesti lah tuh ini. Buatan tentang sapu yang itu nih katanya. Sapu yang umum. Secara umum. Kamu bisa nih. Buatan. Ada sendiri, kita makjur ya. Berarti sudah jelas bahwa yang seperti dalam konten itu termasuk takbir menyanyiakan harta. Kita menawi cuma sekedar mencari apa fiber bahasa itu. Fiber. Itu sebenarnya tak jauh dengan beda dengan yang orang viral itu tidak bagus. Apakah orang itu viral kemudian mengharapkan segala cara? Kan enggak gitu juga, ada batasan tertentu. Itu tetap sepakat proses pilih mau termasuk takdir menyanyiakan harta. Saya kira nggak perlu. Sebab ya masih banyak cara yang lain. Tidak usah harus berusaha. Mungkin dengan keahlian yang luar biasa. Saya kira cukup. Mungkin langsung pertanyaan yang dari tadi tak jadi daftar monggo dari menarik. Ini pertanyaan penutup rupanya. Kata-kata yang telah ucapkan aladin mustaqilin awal akan masyhur. Dan nikah itu kan akad yang mengandung atau mencakup syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau akad itu tidak memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya? Itu dinamakan apa? Dan hukumnya bagaimana? Tumbas. Nah ini betul sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Itu dinamakan apa? Dan hukumnya bagaimana? Jadi terkait takrif nikah syar'an, di sini ada bahasa mustamilin ala arkan wal syuruti. Ya, transaksi yang sudah memenuhi syarat-syarat yang mencakup terhadap syarat-syarat dan rukun. Nah, saya ini ada pertanyaan di opo syaratnya tak terpenuhi atau rukun-rukunnya tak terpenuhi. Apakah itu bukan dinamakan nikah lalu opo jenengi? Terus opo hukumi? Ini sensitif ini pertanyaannya. Lebih. Orang dua yang tanya terus tadi. Perwakilan tidak yakin. Monggo. Kemudian mungkin terkait takrif nikah yang di situ mencantumkan harus ada rukun-rukun dan syarat. Terus umpama sekarang tidak memenuhi syarat atau rukun yang tercantum dalam takrif tersebut, iki opo jenenge? Terus ya opo hukumnya? Begitu. Bagaimana anak ganteng dan bawah? Itu kan tidak sama harga apa yang dikatakan ayah, tidak ada rukun-rukun dan syarat-syarat. Tidak ada. Setengah ganteng apa? Ya apa jadinya? Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Adam apa itu, Pak? Ya apa? Cocok apa yang kita perlu ayah sih? Dan rukun harus syarat.
Kok ngerti gitu kan? Mereka itu rukun sama. Lari kalau cari cara. Lari kalau. Coba Nabi Adam itu bagaimana Nabi Adam? Timbulnya rukun dan syarat itu kan setelah ajaran Nabi kita kan. Nabi Adam nggak ada. Pas Nabi Adam belum ada rukun dan syarat belum. Jadi mungkin dari teman-teman yang hadir bisa memberikan jawaban dari pertanyaan beliau terkait transaksi yang tanpa memenuhi syarat atau rukun, berarti itu apa? Bukan nikah, lalu apa namanya? Terus bagaimana hukumnya? Tidak memenuhi syarat atau mungkin tidak memenuhi rukun, tidak ono wali. Iya betul. Ya monggo. Jadi pertanyaannya ini agak unik. Oh ya enggak unik. Enggak unik. Monggo ini saya takut. Iya. Tapi biasa. Ini masalahnya kurang mutolaah, Pak. Ya. Tidak memenuhi syarat atau rukun, berarti bukan nikah. Lalu apa namanya? Kemudian bagaimana hukumnya? Berarti ini nikah tapi tidak normal, betul. Coro-coro bahasa yang bagus, tidak SNI, betul. Rodo apa? Liar, gini. Yang Mas Habib nih kita, gue coba bagus. Nikah tanpa syarat, tanpa rukun dibungkus, apa masih dinamakan nikah? Boten. Tumbas. Kan transaksi cuma boten enten rukun kali syarat. Dia tumbas. Jadi begini, seperti kita ketahui mazhab kita itu kan 4. Jadi selagi itu nyantol di antara 4 mazhab itu, jadi dia tetap nikah. Jadi walaupun misalnya di Syafi'iyah itu ini tidak memenuhi, tapi di mazhab yang lain itu termasuk memenuhi, itu ya tetap nikah namanya. Contoh misalnya masalah wali misalnya, di Syafi'iyah harus ada wali. Kalau di Hanafiyah tidak butuh wali. Ya, baik itu rondo atau perawan. Nah, tapi menurut beliau itu kan sah. Artinya tetap dalam koridor nikah. Tapi menurut Syafi'iyah itu ya tidak, artinya nikahnya ini kurang memenuhi syarat, tidak termasuk dalam koridor nikah. Cuma menurut mazhab yang lain ini masuk dalam koridor nikah. Jadi selagi itu masuk dalam 4 mazhab ini, ya tetap hukumnya nikah. Tetap namanya nikah. Walaupun di mazhab Syafi'iyah ini mungkin syaratnya banyak, rukunnya banyak. Kalau menurut imam yang lain ada yang membutuhkan saksi, ada yang tidak. Menurut imam yang lain, yang penting ada cantolannya, ya tetap hukumnya nikah. Wow, kan pertanyaannya itu bagaimana pernikahan itu tidak memenuhi rukun dan syarat. Berarti kan seakan-akan tidak memenuhi rukun dan syarat menurut mazhab Syafi'iyah ataupun Hanafiyah ataupun Malikiyah ataupun yang lain. Berarti kan namanya apa? Itu kan pernikahan. Kalau masalah khilaf antara rukun dan syarat dalam kan yang penting sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Baru dikatakan. Jadi kita ambil satu contoh.
Kita ambil satu contoh, misalnya ada 2 orang. Ada 2 orang, tidak ada siapa-siapa, langsung nikah. Tidak ada saksi, tidak ada wali. Nikah. Tapi kalau selagi itu ada imam atau ulama yang membolehkan seperti itu, ya tetap hukumnya nikah. Itu maksudnya. Berarti nikah bila wali wala syahidin. Iya, tetap hukumnya nikah. Mengikuti Imam Abu Dawud At-Tabari. Nah, kalau misalnya gitu, kalau misalnya satu contoh yang tidak masuk dalam ulama yang lain, apa contohnya? Enggak ada. Yang paling ekstrim itu kan ada 2 orang laki-laki dan perempuan, tidak ada saksi, tidak ada wali, dia langsung menikah. Nah, ini kan contoh yang paling ekstrim. Tapi kalau selagi itu ada yang membolehkan, yaitu punya nikah, lagi, tapi kan itu ada hakim. Si perempuan tidak ada 2 orang saja. Ini kalau versi Madhab Messenger. Loh, saya mencontohkan contoh yang paling ekstrim. Artinya ini yang paling ekstrim 2 orang toh, gitu loh maksudnya. Langsung moro-moro nikah. Sampai mengenai dari tentang syair ini kan ditambahkan tak berhenti nopo keseluruhan mana dari apa yang diungkapkan oleh Mas bisa jadi ini. Kata rencana-rencana beliau itu buatan ahli hukum, moro-moro bagus muhakam. Kados-kados sih versi Syafi'iyah. Kalau dia jadi muhakam, kados sih hebat bagi dikatakan siapa, tapi ada angka. Kemudian muhakam. Dan itu benar hukum kok. Jari-jari ini kok praktek ini kayak umami di bawah ke Syafi'iyah, tapi muhakam kan di sini boleh. Kalau tambahi kasus gini, mesti santan kadosan jalan ini Syafi'iyah, estri ini Hanafiyah. Akhirnya sing estri ini nikah min nafsiha diwehi waliya untuk madhabe. Tapi sing Syafi'i ini hukum akhirnya nikah. Lah dan madhab Syafi'i kan boten sah nikah bila waliya, tapi mungguin yang istri kan madhab Hanafi bila waliya. Kados mawon, akhirnya dados nikah. Lah niku nikahnya terus begitu. Kita ikhtilaf madhab itu. Perpaduan ulama Rabu. Kenapa termasuk gelar kali itu bahwa negara bisa saya bercerita wis ngasukan. Lah terus Pak Yazid ini kan letakkan bisa jadi yang ada di dalam kitab ini akhir mustamil alam arkan masyhur. Kalau yang di dalam kitab ini, kalau yang ditanyakan itu yang ada di dalam kitab ini berarti kisah nikah atau mau? Kalau yang ditanyakan di kitab ini, kalau lalu saya berarti betul sangat kan, tapi buatan rukun-rukunin, buatan syarat-syaratnya kan. Lek cara sing ditanyakan kitab ini, lek itu nih, kalau harus kamu. Apakah itu termasuk zina? Lek sanes gitu ya kan gitu. Sanes nikah kan dia berarti gitu. Gitu kalau nabi itu nih nggak ada takdir sing lebih dari. Enggak boleh. Hukum. Di sini ada bagaimana kalau nikahnya itu tanpa wali saja atau tanpa saksi saja tapi ada wali untuk Imam Malik atau itu dua-duanya. Nah ternyata dikhilaf. Kalau masakan lawan wasuila hal yajuzu akdun nikah taklidan liman habida muda min baini waliyin wala syuhudin awla wa idha wati'a hal hakdu awla fafi nafat isin asrofi masulatu bidana kahak bila waliyin taklidan Abi Hanifah
au bila syuhudin taklidan limalikin bahwa fa innahu la yuhaddu. Kalau hanya ada satu saja tidak ada had, tidak ada saksi saja tapi ada wali, tidak ada wali saja tapi ada saksi, itu tidak dihad. Terus kemudian kalau dua-duanya bagaimana? Falau nakaha bila wali wala syuhudin ta'idun kudda kama qalahu al-fisyul anal imam ini takako ala kutlani. Kalau kedua-duanya tidak ada, saksi sama saksi, wali tidak ada, kudda menurut Imam Ar-Rafi'i. Dan anal imam ini takako ala kutlani. Karena kedua Imam Hanafi sama Imam Malik itu harus ada salah satunya. Yang boleh tidak ada keduanya. Betul. Terus tadi Imam Dawud atau diri. terus ada. Kayak iso harus langsung. Wa aidon faqat hakat an-Nawawi fi Syarh Muslim. Kultu ya terusannya. Li anna imam ini ittafaqu ala butlani. Kemudian kultu menurut kata dia usulnya wala yatlu min nadharin fa innahu dhahiru kalami tabe annahu la tapi kan usaha ditangatakan mau kan muhakam, bukan menggunakan wali tapi menggunakan muhakam, orang yang diangkat sebagai hakim. Lah padahal muhakam ini tidak memenuhi syarat hakim kan ngoten nggih. Istilahnya boten enggak ada ilmu agama, moro-moro dadi muhakam, mek bondo krungu-krungu moro ngagadi kan ngoten wae sing ditangkep. Dengan contoh bisa dilebarkan Iya. Bisa dilebarkan. Benar. Makanya saya mencontohkan yang paling ekstrim tadi itu. Itu enak, kalau yang luluan top itu. Tergantung, berarti jawabannya tergantung, tergantung maunya apa, mau yang mahal atau mau yang murah, Lek jenengan mau yang mahal berarti bukan nikah, mau yang murah nikah, itu jangan terus, kan itu. Tapi ada ulama yang membolehkan ya. Iya ada. Intinya terus jadi bagaimana dengan pembahasan teman-teman itu? Mungkin ada sanggahan di jenengan, artinya dengan begitu banyak masukan-masukan dari yang ada itu, ada nggak kurang puas dari jenengan atau mungkin bagaimana? Cukup. Bagaimana? Nek teng kaidah, al-hudud tasqutu bisyubhat. Iku memasukkan di golongannya Daud al-Dhahiri. Ada. Nggih, misalnya nggih. Ini ada. Wanita bila wali wala syuhud ayat tayyib guna bikr. Fa innahu la yasihu indal jumhur khilafan di Daud al-Dhahiri aitu qala bi ilmihi wa sihhatihi. Fa idza wati'a imra'atan bi hadzal tariq lam yuhaddu lisyubhat. Al-hudud tasqutu bisyubhat. Wah itu kerjanya. Iya. Terus gini kuau balik enak. Iya. Kalau kita mau mengikuti ya berarti tetap namanya nikah. Kalau kita mau mahal berarti ya bukan nikah. Itu jadi. Lek sing kontene kan mau kan enten pilihane lek kesaksi lan enten wali enten saksi kan betul. Lek sing napa enten wali kudu enten wali. Lek sing napa kudu enten saksi. Lek sing napa boten kedah enten kali-kali. Nah, praktek lek kados Imam Daud al-Dhahiri niku napa praktek niku ya napa? Napa nggih kaya muhakam ngoten niku wau, napa pripun? Niku kula sing dari hadis dari kalian paham. Jangan tote opo anune. Sekolah kita koyo opo. Khilafipun Imam Dawud al-Dhahiri niku
di kalangan kita juga diperkhilafkan. Menurut Imam Ibnu Hajar itu la yuqtad bihi, maka pelakunya harus dihad. Menurut Imam Ar-Romli yuqtad bihi sama dengan mut'ah, maka pelakunya tidak dihad. Ini kalau pembahasan yang dibahas tentang masalah apakah khilafnya itu bisa diikuti atau tidak. Gini pun coba, sing ditakokno tentang masalah mazhab kita Syafi'iyah yang utama, maka ya bila tidak memenuhi syarat, kalau bukan nikah berarti apa? Ya zina, ya sifah, kan seperti itu saja kan? Terus tadi ada muhakam itu kan tidak sembarang muhakam bisa kan ya? Ada syarat-syaratnya muhakam, ada istilah tahkim, ada istilah tauliyah ya. Itu saya kira sudah paham semua, pengalaman kabeh bisa. Tauliyah atau tahkim itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa menjadi muhakam. Malah kayaknya sekarang itu sulit kalau jadi muhakam kayaknya. Soalnya kan lek ningali peraturan teng negara sak makin itu nikah ndak ono biaya belas kan. Tanpa ada biaya sama sekali. Asik konten. Ada 600 kalau 900 yang bagi. Kalau bagi. Saya kira saya sudah paham semua tentang masalah hakim. Tapi bukan itu saja kan ya, bukan masalah mal saja, tapi juga terkait orang yang akan diangkat menjadi muhakam ini juga harus ada persyaratan-persyaratannya juga. Walhasil kalau tidak memenuhi syarat, ya kalau bukan nikah ya bukan apa-apa, tidak ada akad. Kalau terjadi jima ya berarti ya zina, sifah, hanya itu saja kan. Badan saja di masyarakat balik nang pelaku ini malih. Kalau kita katakan syubhat ya ada syubhat memang. Kalau ada orang yang nikah dengan tanpa wali, kenapa kamu nikah tanpa wali? Ya saya ikut Hanafi misalkan seperti itu. Ya syubhat. Tidak apa-apa, artinya tidak apa-apa, tidak jihad. Masalah ini kan masalah zahir kan ya. Masalah had ini kan masalah zahir. Masalah fil batin, fil haqiqah, apakah nikahnya itu jadi apa enggak? Wallahu a'lam. Nah, ini kan masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Ya hanya itu saja. Terus tadi ada yang tanya Mas Idris tadi ya, Idambur tadi. Suaminya Syafi'iyah, istrinya Hanafiyah. Ya kembali ke kitabnya sendiri-sendiri loh. Kalau dia waktu nikah itu masih taklidan dari Syafi'i, berarti nikahnya dia bagi dia ini tidak sah bagi dia, tapi kalau bagi istrinya ya tidak ada masalah. Istrinya Hanafiyah, istrinya begitu. Ini sekali lagi hukum hanya hukum zahir saja terkait masalah had atau tidak itu tadi. Kalau istri itu apa masih punya pengaruh etikotnya itu dalam pernikahan? Maksudnya? Di dalam pernikahan kan harus ada saksi dan wali. Kemudian itu disyaratkan di suami mengikuti mazhab yang mana? Apa yang perempuan juga begitu? Yang begitu. Bagaimana kalau nanti saling menguatkan pendapatnya sendiri? Nikahnya bagaimana nanti? Ya makanya tadi kalau si suami masih tetap Syafi'i, terus istrinya tetap Hanafi, sementara prakteknya pakai praktek mazhab Hanafi tanpa wali, maka ya ada dua hukum akhirnya. Dari segi istri ini nikahnya ini jadi, kalau dari segi suami ini berarti tidak jadi nikah.
Paru edang. Oke, kalau jadi anak, anaknya itu menjadi anak yang kenasab kepada orang tuanya, karena sekali lagi tadi itu termasuk syubhat. Syubhat, ada syubhatnya. Ada imam yang mengatakan tidak syarat harus ada wali. Tapi min haitsul fi'lunya, ya sekali lagi kalau dari min haitsul fi'lunya, kumpulnya misalnya jima'i, kalau suami itu tadi masih tetap Hanafiyah, ya tidak boleh, Syafi'iyah, ya tidak boleh, maka berarti bukan nikah. Jadi kan seperti itu. Tapi kalau sudah menyangkut ke masalah warisan, menyangkut masalah anak, nah ini ada syubhat fitorik tadi, yang masih tetap anak itu kenasab kepada orang tuanya. Soalnya itu masih bisa dikatakan al-firash menurut mazhab Hanafiyah. Mati kasusnya, si istri itu bilang bahwasanya dia itu tidak dalam masa iddah. Pada dasarnya dia investasi dalam masa iddah. Akhirnya terjadi pernikahan. Gitu ya dok? Ini kok ada bahasan sendiri masalah orang yang perempuan yang mengaku kholiyah, istilahnya ya, legan. Kholiyah aniz zawj wa anil iddah, legan istilahnya. Kalau tanpa ada apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, ya apa nih kata supir loh. Dibenarkan. Bisa dibenarkan. Qaulul mar'ah itu bisa dibenarkan. Lah tidak ada apa-apa sak durung. Kan ngono. Ya kok jelas ya. Jadi kalau ada perempuan yang mengaku sudah legan, sudah kholiyah, idahnya sudah habis, sudah ikrar seperti itu, iringan tadi itu yang disunatkan kaum. Walaupun hakikatnya tadi hakikatnya ya seperti itu bro. Ini hukum domiri ini berarti oleh rabi. Nah, kalau tabayyana, kalau ternyata setelah itu tabayyana annaha fil iddah waqtal aqdi, berarti nggih tabayyana ada sihhatil aqdi. Maka mulai dari waktu tabayyunnya itu tidak boleh dia kumpul. Adapun kumpul-kumpul yang sebelum itu ya tidak masalah, artinya tidak dosa. Dosa sih wedok lek pancen dosa kecil apa besar? Gitu. Itu dia akhirnya. Ngaten ya. Tadi kembali kepada pertanyaan semula, bukan adalah akad yang apa itu rukun-rukun dan syarat. Kalau rukun maupun syarat tidak dipenuhi, namanya apa? Dan hukumnya bagaimana? Begitu kan? Sekali yang dilaksanakan itu akad nikah, ya tetap dikatakan nikah. Cuma tergantung kalau terpenuhi syarat dan rukunnya namanya nikah yang sahih. Kalau tidak terpenuhi namanya nikah yang sahih. Sama dengan akad bebas itu ada bebas yang sahih, ada bebas yang sahih. Kemudian melakukan akad yang tidak memenuhi persyaratan maupun rukun itu tidak boleh haram. Bita'atil akil fasid itu haram. Melakukan akad transaksi yang tidak benar itu haram. Nah, masalah khilafiyah itu ya kalau
syarat ini tidak dipenuhi menurut ini, ya menurut ini saja yang dikatakan fasik. Menurut yang sudah memenuhi syarat, ya namanya doki. Kalau suami istri mau Pak? Yang beda madhab? Yang beda madhab ya sama dengan apa itu makmum dan imam itu, tergantung di waktu melaksanakan itu masih berpegang teguh dengan madhabnya apa taklid dengan madhab yang dilakukan oleh imam itu. Kalau taklid pada madhabnya yang dilakukan imam kan tidak masalah. Menawi boten sami kali muamalah kan kali ubudiyah donul mukallaf boten di itibar. Terus menawi sesuai konsep Hanafiyah pun sah meskipun donnya keyakinannya masih mengikuti Syariah. Tergantung itu pada saat baru transaksi yang sebenarnya menurut apa itu keyakinannya ini tidak sah, tapi kemudian taklid pada imam yang memperbolehkan, ya boleh saja. Bahkan taklid badal amal itu memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Rasa enak langsung taklid. Dari mana sih kita? Pangkuan nggak kali kan? Sampun ya Yusuf. Tapi ulama itu kan berpesan masalah nikah itu ya yahtaju ila mazid ihtiyatin kan seperti itu. Beda dengan akad-akad yang lain. Nggih gampang ngoten niku. Pencekam niki nggih. Nggih. Sudah ya Yusuf. Saya kira sudah cukup malam waktunya dari kami dan Gus Dian mungkin apabila ada kekurangan mohon maaf.